Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan kepada hadirat Allah yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan restunya, kami dari kelompok 5 dapat mempresentasikan materi The Global Context of Business yang diajukan untuk memenuhi tugas UCP 4 atau ujian akhir semester, mata kuliah pengantar bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Ekonomi Pembangunan, serta tahun pengerjaan 2021. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Randa Fitriyeti, Magister Manajemen. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami kelompok 5 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meryl Dionisuf Kane dengan NIM 2110-115-107. Perkenalkan, nama saya Radian Putra Utama dengan NIM 211011-5062. Perkenalkan, nama saya Rafael Muhammad dengan NIM 2110-115-106. Perkenalkan, nama saya Dian Fariza dengan NIM 2110115092. Pertama-tama, kami akan memulai presentasi hari ini dengan membacakan outline materi yang akan kami bawakan pada hari ini. Terdapat 7 bagian yang diklasifikasikan dari materi Understanding the Global Context of Business, atau dapat didefinisikan sebagai memahami konteks bisnis secara global. Yang pertama adalah pemahaman bisnis secara global, yang kedua adalah faktor pendorong terjadinya bisnis secara global, yang ketiga landasan teori bisnis secara global, yang keempat bentuk ukuran perdagangan secara global, yang kelima strategi dalam pasar secara global, yang keenam hambatan bisnis secara global, dan yang ketujuh dampak dari bisnis secara global. Materi pertama, pemahaman bisnis secara global. Apa itu bisnis, apa itu global, dan apa itu bisnis secara global? Pemahaman bisnis dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu secara bahasa dan juga secara etimologi. Bisnis secara bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu business, atau berasal dari kata busy, artinya sibuk mengerjakan aktivitas yang sifatnya menguntungkan dalam konteks perorangan, komunitas, ataupun masyarakat. Lalu yang kedua ada bisnis secara etimologi. Secara etimologi, bisnis diartikan yaitu suatu keadaan atau kondisi individu maupun kelompok yang sibuk melakukan pekerjaan yang sifatnya mendatangkan keuntungan. Lalu yang kedua adalah pendefinisian global. Global secara bahasa berasal dari bahasa Inggris atau global yang artinya mendunia. Lalu yang ketiga adalah bisnis secara global. Bisnis secara global artinya kegiatan yang meliputi aktivitas ekspor dan impor barang dan jasa oleh 2 negara atau lebih. Nah, aktivitas ekspor dan impor merupakan karakteristik yang khas dari kegiatan bisnis, sifatnya secara global, karena adanya aktivitas ekspor dan impor melibatkan transaksi lintas negara, atau dalam hal ini dikatakan dalam konteks secara global yang mendunia. Lalu kita akan beralih pada materi kedua, yaitu faktor pendorong bisnis secara global. Faktor pendorong bisnis secara global dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, adanya keterbatasan produksi maupun sumber daya suatu negara. Keterbatasan sumber daya merupakan hal yang lumrah bagi suatu negara. Keterbatasan dapat disebabkan oleh faktor kelangkaan ataupun juga memang ketiadaan suatu sumber daya pada suatu negara. Hal inilah yang menyebabkan bahwa perlu adanya kerjasama yang dilakukan oleh antar negara dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara, sehingga dengan keterbatasan sumber daya inilah yang mendorong adanya transaksi jual-beli lintas negara, atau dengan kata lain merupakan suatu aktivitas bisnis secara global. Hal ini dapat dicontohkan seperti Indonesia melakukan aktivitas ekspor hasil pertanian ke wilayah Singapura, karena di wilayah Singapura sendiri mengalami keterbatasan sumber daya dalam hal pertanian. Lalu yang kedua, adanya keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh suatu negara. Dengan adanya keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh suatu negara, tentu saja dapat berpotensi menyebabkan kelangkaan suatu negara. Hal ini terjadi karena teknologi yang digunakan oleh suatu negara sifatnya itu masih sederhana. Maka dari itu perlulah bantuan negara lain dari sisi teknologi untuk bisa mengelola sumber daya yang kita miliki
agar dapat dimanfaatkan dengan bijak dan menghasilkan nilai guna. Selanjutnya yang ketiga, ada pertimbangan efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Nah, di dalam sebuah usaha bisnis, keefisiensi produksi barang sangat dipertimbangkan. Baik efisiensi waktu, modal, biaya, itu sangat diperhitungkan. Dan itu juga merupakan faktor untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dalam melakukan suatu kegiatan produksi. Karena dalam suatu perusahaan, keefisiensian dalam memproduksi suatu barang dapat menentukan output yang diterima. Output dapat meningkat berkali lipat. Terus yang keempat, adanya cita-cita go internasional bagi sebuah perusahaan. Di dalam perdagangan, go internasional itu adalah cita-cita setiap bagi perusahaan. Dalam go internasional, produk-produk mereka terkenal di seluruh negara dan secara otomatis konsumen mereka menjadi lebih besar dan profit yang didapatkan juga menjadi lebih banyak. Yang selanjutnya ada materi landasan teori bisnis secara global. Yang pertama itu ada teori keunggulan komparatif yang dinyatakan pada awal ke-19 oleh ahli ekonomi Inggris David Ricardo. Merupakan prinsip pendoman yang mendukung ekonomi bebas. Teori ini sendiri menyatakan bahwa sebuah negara harus menjual produk yang dapat diproduksi negaranya secara efektif dan efisien kepada negara lain. Dan negara tersebut harus membeli produk dari negara lain yang produknya tidak dapat diproduksi sendiri dengan efektivitas dan efisiensi yang sama dengan produk negara sendiri. Misalnya seperti Amerika yang mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi barang dan jasa seperti peranti lunak, jasa teknologi, tetapi Amerika Serikat memiliki kekurangan produksi dalam hal pertanian, kopi maupun pembuatan sepatu, sehingga sebagian besar Amerika Serikat mengimpor barang tersebut dari negara-negara lain. Yang kedua ada teori keunggulan absolut. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara memiliki kegiatan monopoli dalam memproduksi suatu barang tertentu, atau bisa disebut dengan negara tersebut lebih mampu memproduksi produk tertentu lebih efisien dibandingkan negara lain. Contohnya seperti di Afrika Selatan pernah mempunyai keunggulan absolut dalam memproduksi berlian. Sekarang ini hanya terdapat sangat sedikit contoh keunggulan absolut dalam pasar global. Kemudian yang keempat ada mengukur perdagangan global. Dalam mengukur perdagangan global, negara mengikuti dua faktor indikator kunci, yaitu neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca perdagangan atau payables of trade adalah total nilai ekspor sebuah negara yang dibandingkan dengan total nilai impornya yang diukur dalam periode tertentu. Sedangkan neraca pembayaran atau balance of payment adalah perbedaan antara uang yang masuk dan keluar terhadap suatu negara tambahkan dengan uang yang mengalir sebuah negara daftaran seperti pariwisata ataupun bantuan asing. Singkatnya, apabila nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, suatu negara akan mengalami surplus pendapatan. Namun, jika ekspor anjlok, maka negara akan mengalami defisit perdagangan. Dan jika terus-menerus terjadi, maka negara akan mengalami depresiasi mata uang. Kemudian yang kelima, ada strategi menyangkut pasar global. Dalam bisnis, banyak strategi yang berbeda untuk mencapai keberlangsungan pasar global. Di antaranya, meliputi pemberian lisensi, mengekspor, melakukan kontrak dan joint venture. Yang pertama, pemberian lisensi. Sebuah perusahaan dapat memutuskan untuk bersaing dengan melisensikan hak untuk memanfaatkan produknya atau mengukur merek dagangnya kepada perusahaan lain dengan imbalan berupa royalti.
Sebagai contoh, Oriental Land Company memiliki dan mengoperasikan Tokyo Disneyland, yang mana di sini juga mendapatkan biaya manajemen dan konsultasi. Yang kedua adalah ekspor. Seiring persaingan global semakin intensif, Department of Commerce atau menciptakan eksportis atau ESC yang bertujuan untuk memberikan bantuan ekspor secara langsung terhadap bisnis menengah kecil hingga menengah yang ingin melakukan ekspor barang dan jasanya. Selanjutnya, yang ketiga ada melakukan manufaktur kontrak. Nah, manufaktur kontrak atau kontrak manufacturing melibatkan sebuah perusahaan asing yang memproduksi barang berlabel swasta, yang mana sebuah perusahaan domestik itu kemudian menempelkan nama atau merek dagangannya sendiri ke barang dagangan tersebut. Contohnya itu Dell. Dell mengadakan kontrak dengan Quanta Computer dari Taiwan untuk membuat PC notebook yang diberi merek Dell oleh perusahaan tersebut. Yang keempat ada joint venture. Joint venture atau ventura bersama adalah hubungan rekan di mana dua perusahaan atau lebih bergabung untuk melakukan sebuah proyek besar. Joint venture juga dikembangkan untuk alasan bisnis yang lain. Selain itu, joint venture juga memiliki beberapa manfaat seperti yang pertama ada membagi teknologi dan risiko, kedua membagi keahlian pemasaran dan manajemen, ketiga untuk memasuki pasar di mana perusahaan asing seringkali tidak diizinkan kecuali barang-barangnya diproduksi secara lokal. Nah, selanjutnya ada hambatan bisnis global. Untuk berhasil dalam bisnis apapun membutuhkan usaha ya, sayangnya tantangannya tuh lebih tinggi dan kompleks dalam pasar global. Nah, ada bentuk-bentuk hambatan perdagangan itu seperti yang pertama itu ada sosiokultur, yang kedua ekonomi dan finansial, ketiga ada kekuatan hukum dan regulasi. Yang pertama, sosial kultural itu, kata kultur berarti itu nilai, keyakinan, aturan, dan institusi yang dipegang oleh kelompok tertentu. Kultur dapat meliputi struktur sosial, agama, kelakuan, dan kebiasaan nilai dan sikap bahasa dalam komunikasi personal. Jika kita berharap untuk terlibat dalam perdagangan global, penting untuk menyadari perbedaan kultural antara negara. Yang kedua itu ada ekonomi dan finansial. Kondisi ekonomi suatu negara sangat menentukan kestabilan bisnis global. Misalnya nilai tukar mata uang yang dipengaruhi kestabilan perekonomian negara. Jika perekonomian negara melemah, maka otomatis nilai tukar mata uang itu sebuah negara itu akan jatuh. Nah, ini justru akan menghambat pertumbuhan ekspor. Yang ketiga itu ada kekuatan hukum dan regulasi. Ada beberapa bentuk kebijakan pemerintah terhadap global bisnis, yaitu yang pertama ada tarif atau bea cukai, yang kedua ada kuota, yang ketiga ada subsidi. Selanjutnya, yang keempat itu ada kekuatan fisik dan lingkungan. Kekuatan fisik dan lingkungan tertentu juga dapat berdampak pada kemampuan perusahaan melakukan bisnis dalam melakukan pasar global. Sebagai contoh, beberapa negara berkembang mempunyai sistem transportasi dan penyimpanan yang sedemikian primitif, sehingga membuat distribusi internasional tidak lagi efektif atau bahkan tidak mungkin. Hal ini khususnya terjadi jika berkaitan dengan makanan yang seringkali menjadi busuk pada saat mencapai pasar di negara tertentu. Materi selanjutnya yaitu dampak bisnis global. Terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai dampak dari kegiatan bisnis global. Jadi seperti fenomena globalisasi yang sangat cepat di dalam bidang transportasi yang semakin membuat peranan jarak tidak ada, atau bisa dibilang jarak tidak berarti dalam globalisasi di bidang transportasi ini. Seperti contohnya yang terlihat dengan semakin kuatnya peranan global door-to-door truck fare international system. Sistem global door-to-door menggunakan sistem peti kemas atau kontainer secara sembulan kontainer. Di dalam semakin berlakunya sistem just-in-time memory. Secara global, door-to-door juga dapat diartikan sebagai bentuk layanan di mana para pelanggan tidak perlu lagi untuk mengantarkan barangnya kepada perusahaan ekspedisi. Di mana prospek door-to-door ini sangat dominan untuk masalah impor ke negeri. Lalu yang kedua, revolusi dalam bidang komunikasi yang semakin menghilangkan peranan waktu atau time. Revolusi dapat didefinisikan yaitu sebagai perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat.
Nah, pada konteks kali ini, adanya bisnis secara global dapat berdampak pada revolusi dalam bidang komunikasi, yang artinya kondisi saat ini merupakan tatanan hidup dunia baru, yang sebenarnya dapat memudahkan manusia untuk saling terhubung satu sama lain, di mana saja dan kapan saja, asalkan manusia tersebut masih terhubung dalam suatu jaringan IoT atau biasa disebut sebagai Internet of Things. Hal ini juga dapat dicontohkan seperti misalnya keberadaan e-commerce yang dapat diakses secara lintas negara, seperti penjualan produk China ke Indonesia. Artinya, konsumen dapat membeli produk yang berasal dari luar negeri dengan mudah melalui platform e-commerce yang tersedia. Selanjutnya ada meningkatnya persaingan yang besar. Nah, negosiasi bilateral dan pendekatan regional telah membuat semakin meningkatnya arus barang atau flow of goods dan arus modal atau flows of capital secara global, sehingga semakin memperkecil perbedaan harga dan tingkat suku bunga sedemikian sehingga profit margin dalam perdagangan dan transaksi modal semakin menipis. Dampaknya dalam perdagangan ini meningkatnya persaingan yang semakin besar. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa bisnis global merupakan kegiatan bisnis yang melampaui dan melewati batas-batas sebuah negara, serta terkoneksi sedunia pada level kultural, politik, dan ekonomi, dengan menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi dan perdagangan. Sedangkan, hal-hal yang perlu dipahami dalam berbisnis global antara lain, karakteristik bisnis global, beberapa kesepakatan perdagangan antar negara, peta perekonomian dunia, serta keunggulan persaingan. Tingkat keterlibatan dalam bisnis global, strategi memasuki pasar asing, hambatan-hambatan perdagangan nasional, internasional, strategi memudahkan bisnis internasional, dan pembatasan perdagangan internasional. Sekian presentasi yang dapat kelompok 5 sampaikan. Akhir kata, kami akan menyampaikan pantun yang diawali oleh Radian Putra. Naik delman pergi ke kota. Nggak ada apa-apa, ngambil alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.